Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Mispacha atau keluarga. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, yaitu Ibu Yulita Hartiwi dari Tegal Sari, Candi Mulyo, Magelang. Bisa berdiri? Ya, kasih salam. Ini ibunya Yuli, ya. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Oke. Ya, baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang terkasih, tema kita adalah tentang keluarga, atau dalam bahasa Ibraninya adalah Mispacha, ya, Mispacha. Nah, di Israel sejak tahun 1990 ada satu hari hari libur nasional yang merayakan hari raya keluarga yang dikenal dengan Yom HaMispacha. Ini setiap tanggal 30 bulan Shvat. Ya, jadi mereka merayakan hari keluarga karena untuk mengingat agar keluarga itu bisa harmonis. Rupa-rupanya di seluruh dunia ini banyak sekali keluarga-keluarga yang bermasalah, saudara-saudara. Sehingga perlu juga dibikin hari keluarga. Bahkan di Amerika juga ada yang namanya hari ibu, ya, hari bapak itu juga ada. Tapi di Indonesia nggak ada hari bapak, saudara. Nah, saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah saya baca. Ada seorang perempuan yang pergi ke pasar, namun pada saat dia memilih buah-buahan, rupa-rupanya dia nyenggol orang yang ada di sampingnya, dan dia berkata, "Ups, maafkan saya ya." "Oh, it's okay." Apa gitu. Nah, tetapi berbeda ketika dia ada di rumah, saudara. Ketika dia ada di luar, dia bisa sopan, bisa memohon maaf, ya, padahal tidak kenal. Nah, tapi berbeda dengan di rumah. Pada suatu hari anaknya ini nangis, ya, dan kecewa dengan ibunya. Karena si ibu ini mendapati di lantainya itu banyak sekali bunga-bunga yang berantakan, saudara-saudara. Anak ini duduk diam dan ya sangat kecewa dengan perilaku ibunya karena ibunya kasar. Ya, begitu masuk dapur mikir. Tetapi saudara-saudara, pada saat si ibu ini sedang berbaring, suara hati itu mengajar dia. Ya. Di dalam hati itu ada suara yang mengatakan demikian. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak kamu kenal, etika kesopanan kamu gunakan. Tetapi anak-anak yang engkau kasihi, sepertinya engkau memperlakukan dengan sewenang-wenang. Coba lihat di lantai dapur. Engkau akan menemukan beberapa kuntum bunga di dekat pintu. Bunga-bunga tersebut telah dipetik sendiri oleh anakmu. Merah muda, kuning, dan biru. Anakmu berdiri tanpa suara, supaya tidak menggagalkan kejutan yang akan dia buat bagimu. Dan kamu bahkan tidak melihat
air matanya yang basah pada saat itu. Nah, si ibu ini terkejut, saudara. Oh iya ya, hari ini kan hari ulang tahun saya. Rupa-rupanya si anak ini akan memberikan kejutan kepada ibunya. Nah, ketika itu ibunya menghampiri anaknya, lalu si ibu meminta maaf, saudara. Lalu apa kata anaknya? Dia katakan, aku mengambil bunga-bunga ini karena mereka cantik seperti ibu. Aku tahu ibu akan menyukainya, terutama yang berwarna biru. Wah, si ibunya langsung berkata, ibu sangat menyesal, nak, karena telah kasar kepadamu. Ibu seharusnya tidak membentakmu seperti itu tadi. Si kecil berkata, oh ibu, tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga, dan aku benar-benar menyukai bunga-bunga ini, apalagi yang biru. Saudara, kisah ini memang berhenti sampai di sini, tetapi memberikan sebuah inspirasi bagi kita. Bukankah terkadang kita dengan orang-orang yang ada di rumah kadangkala main bentak-bentakan, kalimat juga kasar, sementara kalau di luar bisa bermanis-manis ucapannya. Menurut saudara, saudara pernah lihat nggak kasus kayak begitu? Saya bahkan mengatakan bukan cuma pernah, sering. Kalau di rumah sama istri, sama anak main bentak-bentakan, tapi giliran sama orang luar, aduh, kata-katanya manisnya luar biasa. Nah, ini sebetulnya adalah orang yang tidak mencerminkan kehidupan berkeluarga yang baik. Nah, Bapak Ibu, keluarga itu di dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan kata family. Apakah saudara telah memahami apa tujuan cerita di atas tadi? Apakah saudara tahu arti dari kata keluarga yang dalam bahasa Inggris itu adalah family? Nah, family itu bisa disingkat ternyata, saudara, FAMILY. Kalau dijadikan singkatan maka father and mother, I love you. Jadi kehidupan keluarga itu berarti sebuah kehidupan yang diwarnai dengan cinta. Coba kita akan pertanyakan pada diri kita masing-masing, bagaimana ucapan saudara terhadap istri saudara? Bagaimana ucapan saudara terhadap anak saudara? Apakah betul kita bisa mencerminkan sebuah keluarga? Terkadang anak itu bisa frustrasi ketika anak itu seringkali mengalami bentakan-bentakan, hardikan-hardikan, bahkan tidak jarang anak bisa lari dari rumah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah yang juga saya pernah baca, yaitu ada seorang anak yang mendekati kedai makan, saudara. Nah, si ibu penjual makanan ini dia bertanya, nak, apakah engkau ingin memesan makanan? Si anak berkata, iya, tapi aku tidak membawa uang. Jawab anak itu dengan malu-malu. Nah, si ibu ini berkata, enggak apa-apa, aku akan mentraktirmu. Jawab si penjual tadi, saudara. Nah,
Kemudian apa yang terjadi? Si pemilik kedai itu memberikan makanan kepada anak tersebut, dan anak itu mulai memakan dan air matanya mulai berlinang. Si ibu bertanya, "Ada apa, Nak?" Tanya si pemilik kedai. Kemudian si anak itu berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya terharu karena seorang yang baru ku kenal memberi aku semangkok bakmi makanan, tetapi ibuku sendiri setelah bertengkar denganku, dia mengusir aku dari rumah. Kau adalah seorang yang baru ku kenal, tapi engkau begitu peduli dengan aku." Lalu pemilik kedai itu berkata, "Nak, mengapa engkau berpikir begitu? Renungkan hal ini. Aku hanya memberimu semangkok makanan dan kau sudah begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak makanan beratus-ratus kali, bahkan memberimu nasi dan lain-lain, sampai kamu menjadi besar seperti sekarang. Harusnya kamu berterima kasih kepadanya." Anak itu seperti tersentak. Iya ya, kenapa aku merasa terharu dengan ibu penjual makanan ini? Aku menganggap dia orang baik karena aku dikasih makan. Tetapi toh juga tidak mungkin kan aku tiap hari dikasih makan sama ibu penjual makanan tersebut. Tetapi si ibu itu sudah menyadarkan dia, kalau terjadi benturan sama orang tua, janganlah gampang marah-marah, janganlah gampang emosi, karena hal itu akan membawa engkau pada energi yang negatif dan hidupmu akan menjadi semakin susah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali saya katakan tentang keluarga. Keluarga ini di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata mispaha, suatu kesatuan dalam ikatan perkawinan yang saling membutuhkan dan memiliki hubungan batin yang kuat. Keluarga adalah Taman Eden yang kedua yang harus dipertahankan. Seperti kita ketahui bahwa keluarga itu adalah Bapak Yahweh yang membentuknya. Keluarga ini adalah sebuah badan, bukan institusi, tetapi bersertifikat yang namanya perkawinan. Hanya 2 orang tetapi punya sertifikat. Artinya keluarga itu adalah sebuah lembaga terkecil di dunia. Kita perlu mengingat bahwa keluarga pertama sudah diacak-acak oleh setan yang waktu itu memakai ular, Bapak Ibu. Akibat dari ulah si ular sehingga membuat mereka berdua harus keluar dari Taman Eden. Mereka tidak lagi memiliki kehidupan kekal secara fisik karena akibat dari makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka seluruh manusia harus mati secara fisik. Itu sebabnya Tuhan menghendaki agar kita yang memiliki keluarga, kita harus bisa mempertahankan dengan sebaik mungkin. Karena setan itu tidak suka kalau keluarga itu hidup harmonis. Kira-kira betul gak sih omongan saya?
setan itu paling tidak suka. Dia coba untuk berusaha memecah belah yang namanya keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu kita mesti berhati-hati ketika kita memiliki kehidupan berkeluarga. Harus kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itulah pada malam hari ini kita akan belajar untuk bagaimana supaya kita memiliki keluarga itu menjadi harmonis, keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang tidak ada keributan, saudara-saudara. Oleh karena itu kita perlu bersyukur dan mengasihi keluarga, karena akan mendatangkan mujizat yang akan saudara terima, karena aura dari rumah tangga saudara akan memancarkan cahaya yang indah. Berapa banyak kita melihat di dalam keluarga, kalau mungkin masih baru kawin 1-2 tahun, wah itu masih menyenangkan, masih berkata sayang, masih mengeluarkan kalimat-kalimat indah. Tapi bagaimana kalau usia perkawinan itu sudah di atas 30, 40? Apakah kalimat-kalimat indah itu masih keluar dari mulut? Ataukah yang terjadi sudah main bentak-bentakan? Sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Keluarga ibarat seperti neraka. Orang sudah tidak lagi merasakan kenyamanan. Apalagi jikalau di dalam keluarga salah satunya dia sudah memiliki hubungan cinta dengan orang lain, yang pastinya akan dapat menghancurkan keluarga itu sendiri. Jadi saya katakan, keluarga adalah harta yang paling berharga. Kenapa? Karena saat terjadi kematian, orang akan menyesal luar biasa karena belum sempat memberikan kasih sepenuhnya. Tetapi justru yang terjadi adalah bentakan-bentakan, sindiran-sindiran, kalimat-kalimat kasar. Makanya di dalam kepercayaan lain itu ada orang yang sudah meninggal nanti dibelikan makanan yang enak-enak, dibelikan buah-buahan, bahkan dibuatkan rumah-rumahan, diberikan mobil-mobilan, nanti dibakar supaya katanya di sana akan bisa menikmati katanya. Itu sebetulnya adalah merupakan apa namanya hubungan psikologi saja, agar supaya orang yang hidup yang tadinya senang bertengkar tidak merasa bersalah, karena dia pikir saya kan sudah ngasih rumah, waktu di dunia saya tidak bisa ngasih rumah, ya sekarang saya kasih rumah-rumahan dibuat dari kertas, ada yang dibuat dari triplek ya. Dulu saya tidak bisa membelikan mobil, ya sekarang saya belikan mobilan ya. Kalau semua mobil-mobilan, rumah-rumahan, lalu surganya ya surga-surgaan, saudara. Itu sebetulnya adalah secara hukum psikologi itu untuk membuat orang yang selama hidupnya bertengkar rasa tidak bersalah. Kan aku sudah ngasih mobil walaupun mobil-mobilan, kan aku sudah ngasih rumah walaupun rumah-rumahan. Nah, disinilah yang saya katakan, seharusnya ketika kita masih hidup di dunia ini,
cintailah keluarga itu. Paham Bapak Ibu? Yang namanya beda pendapat itu pasti ada. Yang namanya pertengkaran bisa saja terjadi. Tetapi bukan berarti lalu masing-masing memendam kebencian, memendam rasa pahit. Mungkin dia bisa tinggal satu rumah, bahkan mungkin bisa tinggal satu kasur barangkali, tetapi yang ada di dalam hatinya itu sudah rasa pahit. Nah, yang seperti inilah yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Makanya saya ingin agar supaya kita masing-masing belajar untuk bisa mempertahankan keluarga, karena keluarga itu menjadi sasaran dari setan. Keluarga yang tenang-tenang saja kalau bisa digoncang, betul nggak Bapak Ibu? Berusaha digoncang supaya apa? Keluarga pisah. Kalau pisah kan seneng kan, setan suka sekali. Lalu sebuah pertanyaan kecil muncul, bagaimanakah kita menciptakan keluarga yang bahagia? Karena saya sering mengatakan keluarga itu ibarat Taman Eden yang kedua. Saudara salah memilih, saudara akan menyesal seumur hidup. Apalagi di dalam perkawinan orang-orang percaya ini kan sebetulnya pantang untuk terjadi perceraian, saudara-saudara. Lalu kalau pertanyaan kecil ini dipertanyakan, bagaimana sih kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada saudara, yaitu milikilah komunikasi secara intens dengan bahasa yang santun. Juga harus memiliki komunikasi dengan baik. Coba saudara lihat gambar ini, saudara. Dia sedang komunikasi bukan? Tetapi dengan orang lain. Satu keluarga punya kesibukan sendiri-sendiri. Coba saudara renungkan, apakah ini yang disebut dengan keluarga, saudara? Secara fisik iya, ada ayah, ada ibu, ada anak di situ. Tetapi komunikasi yang seperti ini jelas bukan komunikasi dalam keluarga. Saya jadi ingat dulu ketika pertama kali handphone masuk ke Indonesia. Walaupun handphonenya itu jadul, zaman dulu, saudara. Itu kalau mau omong-omong, deket saja harus pakai handphone. Orang Jawa bilang itu kemaruk masalahnya. Kenapa kok kemaruk? Karena di Indonesia belum ada, loh, omong-omong kok nggak pakai kabel ya, kemaruk. Sehingga mau omong-omong dengan istri atau suami padahal berdekatan saja harus pakai handphone. Kan begitu dulu kan, bukan? Ya, kemaruk, saudara. Tapi ternyata kalau saya renungkan itu ada spiritnya loh. Kenapa saudara bisa lihat kesibukan mereka itu selalu sama? Jadi yang pertama adalah untuk supaya kehidupan saudara itu bahagia dalam rumah tangga, seringnya berkomunikasi secara intens, tetapi juga dengan bahasa yang santun, saudara. Seringkali saya melihat orang berkomunikasi suami istri tetapi bahasanya sudah bukan bahasa yang santun. Sindiran-sindiran karena mungkin istrinya sudah gemuk, lalu manggilnya berat gebrot.
yang suami kurus karena mungkin mikirin macam-macam, manggilnya peng krempeng. Panggilannya sudah sangat tidak enak sekali, saudara. Saya bahkan sempat negur teman saya kalau manggil istrinya item, ya. Saya bilang jangan gitu dong, panggil mami kayak apa-apa gitu, jangan item, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai orang itu membutuhkan komunikasi. Faktanya mereka semua sedang berkomunikasi, bukan? Tetapi sayang sekali komunikasinya tidak bersama orang yang ada di sampingnya, tetapi justru komunikasi dengan orang yang nun jauh di sana. Kadang saya kalau duduk sendiri itu merenung, saudara. Saat saya bikin materi ini pun saya merenung. Saya katakan, dulu sebelum ada teknologi handphone, kayaknya orang itu lebih akrab, lebih dekat. Mau berhubungan dengan suami atau istri yang jauh saja mesti nulis pakai tangan, pakai surat, walaupun lama hasilnya, 3 hari baru nyampe. Nanti dari sana bales 3 hari lagi baru nyampe, 1 minggu baru dapat balasan 1. Nah sekarang kalau pakai handphone, saudara, sudah nggak butuh lagi seperti itu. Maka surat-suratan untuk hubungan jarak jauh sudah nggak laku, saudara. Akan berkomunikasi melalui HP. Dengan handphone bisa berkomunikasi dengan siapapun juga. Tetapi sekali lagi, komunikasi yang intens itu bukan seperti ini, tetapi harus langsung berbicara. Itu yang pertama, ya. Sekarang yang kedua, rutinitas bepergian bersama. Kadangkala di dalam sebuah keluarga itu perlu juga suami istri bepergian bersama. Berlama-lama nggak apa-apa, saudara. Itu justru akan memperakrab hubungan suami istri. Bepergian, cari tempat rekreasi, itu sangat menyenangkan. Seperti kami punya kebiasaan di pastori, setiap tahun mesti keluar bepergian bersama, nginap di satu tempat, kita bisa santai ngobrol bareng, sehingga bisa menunjukkan hubungan satu dengan yang lain. Sekali waktu perlu juga meletakkan handphone masing-masing, bisa bepergian rame-rame kayak begitu, saudara. Saya dengan istri saya itu punya sama, punya perasaan itu sama. Kami suka pergi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, yaitu rutinitas bepergian bersama. Jadi dengan seringnya bepergian, maka akan terjalin hubungan komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Kira-kira saudara ngerti nggak di poin yang kedua ini, saudara? Mungkin saudara bilang, lah aku bepergiannya kemana? Ya mungkin kalau nggak ada ongkosnya, nggak ada duitnya, ya mungkin ke alun-alun juga bisa, ya kan? Ngobrol bareng, duduk di bawah pohon, yang penting kan bisa kumpul bersama, betul nggak, saudara? Apalagi di zaman sekarang ini boleh dibilang
transportasi juga sudah mudah. Jadi saya ingin supaya kita belajar untuk mempraktekkan. Seperti sebutlah orang-orang di RB saja, ya, rumah bahagia. Itu pun sekali waktu kita ajak keluar, makan bersama, nanti rekreasi bersama, supaya apa? Orang itu nggak penat menjalani hidup ini. Paham Bapak Ibu? Kalau kita cuman isinya kerja terus, pagi siang sore malam kerja, pagi siang sore malam kerja terus, tanpa kita ada refreshing keluar, orang akan penat. Bahkan ide-ide yang fresh tidak bisa mereka dapatkan. Sekali waktu harus keluar bersama. Saya punya mental dengan istri saya sama, saudara. Saya senang bepergian tuh rame-rame bersama teman-teman. Saya juga tidak pingin bepergian cuman berdua saja. Tetapi kalau dengan teman-teman, wah, bisa saling mengisi, saudara. Pernah sekali waktu saya coba untuk bepergian cuman berdua dengan istri saya. Tapi sekali waktu dia agak mendedek juga, ya. Karena kami sudah sewa hotel, bukannya komunikasi, sayanya baca buku, ya. Sampai istri saya bilang, wah, nek ngene carane ya lebih baik di rumah saja, bisa masak, bisa ngurusin banyak orang. Ya memang saya keliru, saudara. Karena selama kehidupan saya itu yang ada di otak kan selalu berkata begini, besok saya khotbah apa ya? Besok saya khotbah apa ya? Selalu begitu, saudara. Sehingga sekali waktu, sekalipun pergi, ya saya biarkan istri yang urusan komputer, urusan materi. Saya nggak bijaksana juga. Makanya saya berpikir, wah, nggak bisa cara begini, ya. Sekalipun kita harus paham, istri saya dengan saya itu punya apa ya, hobi itu kayak terbalik, saudara. Kalau istri saya itu senangnya ke kebun, ya toh, tanam-tanam. Lah kalau saya senangnya teknologi, komputer, pergi ke mall. Ya kalau istri saya sih mau-mau saja ke mall, ya. Makanya saya juga bisa ngimbangi. Pas ada waktu kosong saya ikut, ya, pergi ke kebun. Sekalipun di kebun tuh saya ya nggak ngapa-ngapain, saudara. Setidaknya saya bisa nemenin. Saya lihat pohon hijau kabeh, ya. Ini pohon apa juga saya nggak ngerti, ya. Kadang-kala istri saya kasih tahu, ini pohon manggis, Pak. Oh, manggis kayak begitu. Tapi besok lagi kalau ketemu pohon seperti itu saya nggak ngerti, saudara. Karena saya pikir podo kabeh, ya, bentuk daunnya itu sama saja. Tapi kalau istri saya tahu, oh ini pohon apa saja ngerti. Lah kalau saya busleng nggak ngerti apa-apa, saudara. Ya samalah. Saya dalam teknologi, kalau saya suruh istri saya nginget teknologi juga dia pasti nggak akan paham. Kenapa? Karena kita punya hobi yang berbeda, tetapi bukan berarti tidak bisa disatukan. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi rutinitas bepergian bersama itu penting. Sekarang yang ketiga, miliki keseimbangan kehidupan antara pekerjaan dengan keluarga. Harus ada balance, ada perimbangan, saudara. Saya pernah menangani sebuah kasus keluarga yang nyaris bubar, saudara. Keluarga yang saya tangani ini sebetulnya keluarga yang cukup berada. Saya menyebutnya ya orang kaya lah, begitu. Karena dia punya rumah banyak, punya mobil banyak. Itu saya nyebutnya keluarga yang
mapan, keluarga yang bahagia. Tapi keluarga ini nyaris guling. Kenapa? Karena suami ini sibuk sendiri, istri juga sibuk sendiri, punya bisnis masing-masing. Sehingga ketika sampai di rumah, masing-masing sudah capek, tidur. Besoknya sibuk sendiri-sendiri, terus seperti itu. Akibatnya, si istri akhirnya memiliki pandangan yang berbeda. Jadi di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa perimbangan antara pekerjaan dan keluarga itu penting. Maka saya kasih tahu kepada mereka yang suami istri ini, saya katakan, ini kamu mau menyelamatkan keluarga atau tidak? Iya. Kalau menyelamatkan keluarga, kamu harus berani korbankan bisnismu. Artinya kalau kamu tidak bisa melepaskan bisnis itu, delegasikan kepada orang lain. Bisa nggak kamu mendelegasikan bisnis itu? Atau keluargamu akan semakin berjauhan dan kamu akan hancur. Dan dia bilang, iya saya mau. Bagus, itu yang saya inginkan. Dan keluarga itu akhirnya kembali pulih seperti sedia kala. Sekarang yang keempat, buat keputusan bersama. Jika tidak ada kesepakatan, ya sudah, berhenti dulu, tunda dulu. Ini kasus kayak begini, ini yang sering terjadi sampai perceraian, saudara. Kenapa? Karena tidak bisa sinkron antara suami yang punya keinginan seperti ini, istri punya keinginan seperti ini, benturan terus. Makanya harus disinkronkan, mana yang lebih penting, itu yang bisa didahulukan. Tapi kalau masing-masing bersikeras dengan prinsipnya sendiri, lalu untuk apa berkeluarga? Ya. Saya bahkan sering ketika menyampaikan khotbah perkawinan, saya selalu mengatakan begini, perkawinan itu ibarat seperti gunung, saudara. Dilihat dari jauh, wah indah sekali. Saudara kalau lihat gunung indah bukan? Coba saudara naik ke atas pagi-pagi pas cuaca cerah, wow kita kagum, saudara. Ada 7 gunung yang mengelilingi kota Magelang. Tetapi coba saudara datangi gunung-gunung yang nampaknya indah itu, deketi, nanti di situ akan ada jurang, ada binatang buasnya, ada ngarai, macam-macam. Sama seperti perkawinan. Kadangkala saya melihat ada orang yang datang ke kehilat bergandengan tangan mesra, tapi kalau di rumah, wah, kayak sparring partner tinju, saudara. Nah ini yang saya katakan, kita jangan seperti itu, betul nggak Bapak Ibu? Harus sinkron, ada persetujuan bersama. Kalau ternyata belum ada titik temu, ya sudah, cancel dua-duanya, berhenti dulu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bagaimana caranya supaya kehidupan rumah tangga itu bisa harmonis, menjaga hubungan baik dengan pasangan, dan jangan pernah berkata cerai. Satu kali pun tidak boleh, saudara. Karena kalau sampai saudara berani berkata, ya sudah kita pisah sajalah, percuma. Walaupun keluarga itu sudah bisa disatukan, setan akan kejar terus sampai kalimat yang pernah meluncur dari mulut kita cerai betul-betul terjadi. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah benar kita yang ada di tempat ini atau saudara yang mengikuti streaming dari berbagai belahan dunia manapun, dalam kehidupan bersama suami atau istri saudara, pernah mengucapkan kalimat cerai? Kalau memang iya,
berhenti, bertobat, minta ampun, cabut kalimat cerai itu. Ini yang harus kita pahami, karena kalau tidak, wah itu akan terus dikejar perceraian itu dengan berbagai macam cara, karena saudara tidak berhadapan dengan makhluk yang nampak mata, tidak. Saudara berhadapan dengan makhluk yang tidak kelihatan. Jadi di poin yang kelima, jangan sekali-kali saudara mengucapkan kata cerai. Paham Bapak Ibu? Kalau saudara yang ada di rumah pernah ngomong seperti itu, cabut kalimat itu, berdoa. Apalagi kalau suami istri itu sudah rujukan, sudah nggak ada pertengkaran, doa. Katakan, ayo kita putuskan. Aku pernah mengucapkan kita cerai. Ayo kita putuskan. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Sekarang yang keenam, menjaga hubungan baik dengan pasangan, yaitu apa? Karena ini di dunia filosofi Israel itu bagus loh saudara. Artinya gini, laki-laki dan perempuan, saya akan tunjukkan contohnya. Nah ini saudara, laki-laki itu kalimat Ibraninya itu ish, ya. Sementara perempuan itu bahasa Ibraninya adalah isha. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang coba saudara amati di situ. Kalimat itu ada alef, yod, sama shin. Yang laki-laki ya, yang laki-laki itu alef, yod sama shin. Sementara perempuan alef, shin dan he. Itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan sebagai suami, perempuan berperan sebagai istri. Nah di sini ada kalimat yang berbeda. Kira-kira kalimat apa yang saudara lihat di kalimat ini? Yod dengan he. Nah yod dengan he membacanya apa? Yod dengan he bacanya apa? Yah. Artinya suami istri selama ada Yah, ada Yahweh, maka kehidupannya akan harmonis. Nah coba saudara lihat, itu kan beda sendiri. Yod dengan he, itu Yah, ya. Jadi suami dan istri akan tetap harmonis, akan tetap bahagia jika ada unsur Yod he atau Yahweh selalu ada di dalamnya. Tapi coba jika huruf Yod dan he kita ambil, yang ada adalah alef dan shin saja, yang berarti api. Paham Bapak Ibu? Ini filosofinya bagus saudara. Kalau sampai kehidupan rumah tanggamu tidak ada Tuhan di dalam, isinya api. Api yang akan membakar kehidupan rumah tanggamu. Api yang akan menghancurkan kehidupanmu. Paham Bapak Ibu? Nah ini filosofi dari huruf Ibrani saudara, yang tidak dimiliki oleh bahasa manapun di atas muka bumi ini. Ya, sekali lagi saya ulang, ini ish, ya, alef yod shin itu bacanya ish, itu laki-laki yang berperan sebagai suami. Sementara perempuan itu alef shin he membacanya isha. Nah, ada dua huruf yang berbeda dari masing-masing. Yang laki-laki ada huruf yod, yang perempuan ada huruf he.
Nah sekarang kalau yod dengan he itu diambil, ya, maka yang terjadi adalah tinggal alef dan shin. Membacanya sama ish, tetapi ishnya karena nggak ada yodnya artinya api, saudara. Jadi saya katakan kita mesti berhati-hati. Jangan pernah menyingkirkan Bapa Yahweh dalam kehidupan rumah tanggamu. Sekali engkau berani menyingkirkan, engkau akan ada dalam api. Api itu bisa saya simbolkan penderitaan. Ya kalau api dunia ditunggu bisa selesai. Lah kalau api yang kekal di neraka, mau ditunggoni sampai kapan? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana menjalani kehidupan ini supaya menyenangkan? Yaitu jangan pernah mengungkit masa lalu atau menyebarkan kekurangan pasangan kita kepada orang lain. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau kita mendugil, mengungkit masa lalu, itu ibarat seperti orang ini yang membongkar makam. Itu sama saja bau busuknya dikeluarkan, saudara. Karena masing-masing manusia tidak ada yang punya latar belakang yang baik, nggak ada, saudara. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku aku orang baik, saya jawabnya bohong, ya. Semua manusia punya kekurangan. Jangan pernah mendugil masa lalu. Apalagi tukang fitnah. Tukang fitnah kemudian gosip, itu adalah dosa yang sangat keji, melebihi dosa perzinahan. Sekali lagi, dosa fitnah dan gosip adalah dosa yang sangat keji, melebihi dosa perzinahan. Kenapa? Karena daya penghancurnya itu sangat besar. Coba sekarang kalau saya gosipkan, oh si A itu sama ini, misalnya saya gosipkan, orang yang tidak tahu apa-apa main percaya saja, oh bisa murtad, betul nggak? Lah nek pimpinane kaya ngono wis ora usah murtad sisan wae. Akhirnya apa? Daya hancurnya lebih besar. Kalau orang berzina kan hanya si A sama si B saja. Betul nggak Bapak Ibu? Gosip jangan sampai saudara pikir itu tenang-tenang saja. Gosip, apalagi gosipnya ditaruh di medsos, di Facebook atau di YouTube atau di Twitter, itu sama saja ngumbar keburukan orang, dan itu keji dosanya, saudara. Jangan ngaku-ngaku rohani kalau dia masih senang ngumbar dosa orang lain yang tidak bisa dibuktikan. Itu keji banget, saudara. Saya justru menganjurkan jangan pernah berteman dengan orang yang seperti itu. Loh, saya nih, saya punya mental ya, ini mental saya. Misalnya saya melihat teman saya melakukan dosa yang sangat keji, saya tidak tega loh untuk laporan ke orang banyak, nggak tega. Apalagi saya umbar di Facebook, saya umbar di YouTube, saya umbar di Twitter, itu sebetulnya menunjukkan level hidup saya itu seperti apa. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan sampai saudara menilai bahwa penyebar-penyebar gosip itu orang yang suci. Tidak. Orang-orang itu justru itu munafik. Coba kita baca, ada beberapa ayat tuh kita baca. Wayikra atau Imamat pasal 19 ayat 16. Ayo kita baca. Ini nasihat
Torah, ya. Kalau saudara menolak Torah ya nggak apa-apa, abaikan saja ayat. Ya. Tapi ini Torah berkata demikian, janganlah engkau menyebarkan fitnah di antara bangsamu, janganlah engkau berdiri di atas darah sesamamu, akulah Yahweh. Jangan sampai saudara berpikir, oh saya ini sedang ngudal-ngudal dosa orang supaya orang jangan ngikutin dia. Emangnya lu siapa? Lu orang suci ya Pak? Ya kan Bapak Ibu? Nah ini yang saya harus kasih tahu. Kalau saudara berteman dengan orang seperti itu, sebutlah orang yang difitnah itu benar. Misal, benar. Apakah itu harus diumbar keluar, saudara? Kalau memang saudara menyetujui, oh ya betul diumbar keluar, maka saya katakan bersiap-siaplah. Sekali waktu engkau akan jadi korban berikutnya. Paham? Itu. Makanya tadi saya bilang, kalau saya punya teman melakukan dosa sejahat apapun, saya tidak tega untuk pamer. Pengumuman. Ini loh teman saya berbuat begini-begini. Saya nggak tega, saudara. Kenapa? Karena saya punya etika. Secara hukum saja itu sudah salah. Itu termasuk pencemaran nama baik. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita baca lagi di kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 15 ayat 2 sampai ayat 3. Siapa yang berjalan lurus dan melakukan kebenaran serta mengatakan hal yang benar dalam hatinya, dia tidak akan memfitnah dengan lidahnya dan tidak akan berbuat jahat terhadap sahabatnya yang tidak mencela terhadap sesamanya. Kalimatnya indah bukan saudara? Siapa yang berjalan lurus dan melakukan kebenaran serta mengatakan hal yang benar dalam hatinya, dia tidak akan memfitnah. Tapi kalau orang yang memfitnah dengan lidahnya, itu artinya jalannya tidak lurus dan tidak melakukan kebenaran. Saudara mungkin masih ingat peristiwa Noah ketika dia bikin kebun anggur dan dia minum anggur sampai mabuk dan telanjang. Lalu anaknya 3, Sem, Ham, dan Yafet. Ham melihat bapaknya telanjang, dia panggil saudaranya, saudara, ayo kita nonton bapak kita telanjang nih, ayo pengumuman, ayo nonton bapak kita telanjang. Ini secara etika nggak jalan, saudara. Sehingga akhirnya Ham kena kutuk. Tapi beda dengan Sem dan Yafet. Dia mendekati bapaknya tapi mengambil kain dan menutupi kemaluan bapaknya, bukan mengumbar. Nah dari sini saja kita sudah tahu sebetulnya yang munafik itu siapa. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita baca lagi kitab Romim atau Roma pasal yang pertama ayat 29 sampai 32. Setelah dipenuhi dengan semua ketidakadilan, percabulan, kejahatan, keserakahan, kedengkian, penuh dengan iri hati, pembunuhan, pertengkaran, tipu muslihat, dendam, penghasut, pemfitnah, pembenci Elohim, bengis, takabur, pembual, pembuat kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak berkasih sayang, keras kepala, tidak berkemurahan, yang walaupun telah mengetahui semuanya peraturan Elohim, bahwa mereka yang melakukan hal-hal itu layak mati. Mereka bukan saja melakukannya, tetapi juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Nah di ayat
29 sampai 31 itu adalah energi negatif. Nah sekarang yang perlu dipertanyakan, ada nggak daftar energi negatif ini di dalam hidup saya? Yang pertama, ketidakadilan, percabulan, kejahatan, keserakahan, kedengkian, penuh dengan iri hati, pembunuhan, pertengkaran, tipu muslihat, dendam, penghasut, pemfitnah, pembenci Elohim, bengis, takabur, pembuat kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak berkasih sayang, keras kepala, tidak berkemurahan. Nah ini ada nggak dalam diri kita? Kalau sampai ada, berarti posisi saudara dalam bahaya. Maka saya kasih kalimat di bawah, you will be next. Kamu akan jadi korban selanjutnya. Kalau sampai saudara berteman dengan orang-orang yang seperti itu, pesan saya satu, hati-hati, jangan sekali-kali nyinggung orang itu. Kalau sampai nyinggung, maka hidupmu akan diumbar juga keluar. Hati-hati. Maka saya katakan, you will be next. Kamu akan menjadi korban berikutnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi yang namanya keluarga itu harus seperti itu. Makanya saya itu punya falsafah. KPI, Sinode KPI itu adalah Kehilat Pemulihan Indonesia, punya falsafah. Kita adalah satu keluarga Hamasyah yang harus saling menguatkan, saling mendukung, dan setan tidak suka akan hal ini. Amin. Kalau ada di antara hidup keluargamu yang tidak beres, apakah perlu saudara pengumuman di Facebook? Pengumuman, keluarga saya sangat menjijikkan karena begini diumumkan, atau di Twitter, atau di YouTube, saudara, supaya kelihatan, oh ini yang ngasih tahu nih orang suci loh, hati-hati loh. Seperti itu? Tidak, saudara. Makanya saya katakan KPI punya falsafah, kita adalah satu keluarga Hamasyah yang harus saling menguatkan. Setan gak suka, makanya apa? You keluar dari KPI. Paham Bapak Ibu? Lah kalau saya sih gampang, mau keluar ya silahkan. Wong jemaat itu kan punya Tuhan, betul nggak? Ya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, orang akan tahu bahwa KPI itu betul-betul menjadi sebuah sinode yang sangat nyaman, sinode yang membawa jiwa-jiwa ada dalam satu kesatuan, dan kesatuannya itu adalah kesatuan seperti keluarga. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah melakukan KDRT. Karena KDRT itu, saya katakan orang yang melakukan KDRT itu pengecut, saudara. Saya dulu tukang berantem, tapi saya pantang mukul perempuan, pantang. Ya. Kenapa? Karena perempuan seperti apapun ya tetap kalah sama laki-laki, tenaganya masih gede laki-laki. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada seorang suami yang mukul perempuan, jotos perempuan sampai mukanya benjol misalnya, saya bilang Anda itu pengecut. Saya yakin pasti ada di antara kita, baik yang di sini maupun yang di rumah, yang pernah melakukan kekasaran terhadap perempuan. Saya katakan stop. Perempuan itu bukan untuk dipukul, saudara. Kalau mau pukul-pukulan ya podo bae lanange, ya kan? Sama saja lakinya itu baru jagoan. Paham Bapak Ibu? Ya. Sekali lagi saya katakan jujur, saya sangat tidak suka dengan orang laki yang main pukul sama perempuan.
Ya. Nah, oleh karena itu, kalau saudara mau kawin, jangan asal pokoknya aku seneng. Harus diselidiki kasar apa tidak. Ya. Saya termasuk orangnya kasar, saudara. Tapi sekali lagi saya pantang mukul perempuan. Ya. Saya akan ceritakan sebuah kisah. Ini sekarang di Indonesia lagi rame, saudara. Yaitu seorang yang bernama Bengit Situmorang alias Impus. Dia ini sampai bikin soto dari tubuh istrinya sendiri. Ya. Ini wah cukup heboh di Indonesia, saudara. Jadi dia kan penjual soto. Sotonya itu di dagingnya pakai daging istrinya, saudara. Nah ceritanya begini, ya saya akan ceritakan ini sebagai gambaran. Ini kisah nyata ya, bukan cerita fiksi, tapi kenyataan, saudara. Sebagai gambaran kita kalau mau kawin tuh mesti lihat-lihat yang benar, saudara. Nah saya akan ceritakan. Ada seorang, ini kan ada nama-nama ini ya, yang saya tulis nih ya. Ada seorang namanya Bengit Situmorang alias Impus. Dia lahir di Ambarita, Kepulauan Samosir di Sumatera Utara. Nah, kemudian si Bengit ini dia pingin sekali meningkatkan taraf hidup sehingga dia pergi ke Jakarta. Dan di Jakarta dia mendapatkan pekerjaan sebagai sopir Kopaja dengan rute Blok M ke Manggarai. Dan sebagai seorang sopir dia seringkali ketemu dengan seorang yang bernama Roinih. Roinih ini adalah orang yang sering mangkal di terminal, saudara. Sehingga si Bengit ini akhirnya menyukai si Roinih, saudara. Akhirnya saling suka dan mereka kawin. Nah, dari hasil perkawinan Bengit dengan Roh ini, saudara-saudara, memiliki 2 orang anak. Tapi Roh ini mulai kecewa dengan suaminya karena melihat suaminya ini memiliki temperamen yang sangat tidak baik. Kalau pulang itu mabuk, kemudian juga suka bikin onar, sehingga Roh ini seringkali mendapat intimidasi dari banyak orang. Hidupnya jadi sangat tidak nyaman. Nah, pada suatu hari di tahun 2005, si Bengit ini dia melihat seorang perempuan yang bernama Darna Sri Astuti dari Jambi. Nah itu yang di tengah ya, Darna Sri Astuti. Dia kenal Tuti karena kerjanya di Kampung Rambutan. Nah, ketika dia suka dengan Darna Sri Astuti, tentu saja Roh ini tidak suka, saudara. Kok kamu sudah punya aku kok sama orang lain, begitu. Ya saya yakin semua perempuan pasti begitu, bukan? Lalu apa yang terjadi? Ketika Roh ini menegur Bengit, Bengit ini ngamuk sejadi-jadinya sampai ditonjok mukanya sampai biru, ya matanya itu sampai biru, saudara, karena dipukulin sama Bengit ini. Nah akhirnya Roh ini mengambil sikap, ya sudah kita bubar saja. Lah biasa kan laki-laki itu kalau sudah mau dicerai ketakutan, dan Roh ini lapor polisi, saudara, karena itu sudah tingkat kriminal.
Lah Benget ini akhirnya berpikir, wah aku bisa masuk penjara nih kalau kayak gini. Akhirnya dia baik-baikin lagi roh ini. Sehingga yang terjadi, roh ini terima kembali. Tetapi apakah temperamen dari Benget ini berubah? Ternyata tidak, saudara. Dia kembali melakukan hal yang sama. Bahkan dipukuli lebih sadis. Sampai akhirnya tetap mengambil sikap roh ini cerai sama Benget. Dan dia mengawini Darna Sri Astuti. Jualan soto, dan sotonya itu rame sekali, saudara. Karena sotonya ini dioplos dengan jualan minuman keras. Sehingga banyak sekali orang-orang lelaki yang datang ke situ bukan cuma makan soto tetapi juga minum tuak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi kehidupan Darna Sri Astuti dengan Benget ini ternyata tidak membuahkan hasil yang bahagia. Si Benget ini dia selingkuh lagi dengan Tini, si penjual jamu gendong di kampung rambutan. Jadi ini si Benget ini memang senang perempuan, dia kelebihan cinta, saudara. Ya. Dan Tini itu sebetulnya sudah punya suami dan punya anak, tinggalnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Dan akhirnya karena Darna Sri Astuti ini banyak ngomong seperti roh ini, akhirnya pada tanggal 1 Maret 2013 Tuti dibunuh dengan cara memasukkan tangan tinjunya ke kelamin istrinya itu, saudara. Masih belum puas, botol diisi minyak, diisi air mendidih, dimasukkan juga ke kelamin istrinya, sehingga istrinya akhirnya mati, saudara. Dan dalam keterangan polisi, Benget mengakui dia menyiksa istrinya yang bernama Sri Astuti, istri keduanya ini, dari jam 1 ya, dari pagi sampai jam 1 pagi, saudara. Jadi hampir seharian istrinya itu diseksa habis-habisan. Dan ketika dia melihat ternyata istrinya atau Tuti ini mati, dia bingung bagaimana ini. Ya. Akhirnya impus memutilasi yang dibantu oleh Tini si penjual jamu selama 2 jam. Dan tubuh Tuti ini dipotong-potong menjadi 7 potongan kantong plastik besar. Lalu sekarang yang jadi masalah bagaimana membuang tubuh istrinya ini. Dengan berpikir, wah ini kalau seperti ini sulit. Akhirnya si Benget ini sewa angkot, saudara. Sewa angkot, dan potongan-potongan tubuh istrinya itu dibawa. Dia pergi ke jalan tol di daerah Bekasi. Dan tubuh dari istrinya ini dibuang di jalan tol. Dengan tujuan kalau nanti ada mobil akan ditabrak dan habis tubuhnya itu. Karena orang kan bisa menganggap, oh ini anjing yang mati di jalan gitu. Tapi itu ditebarkan begitu saja di jalan tol. Dan apa yang terjadi, saudara? Rupa-rupanya saat dia menebarkan jenazah istrinya, itu ada mobil yang mengikuti dari belakang, yaitu seorang yang bernama Juhari dan Effendi, melihat mobil angkot yang disewanya itu membuang sampah
di tengah jalan. Dan akhirnya mobil di belakang itu menegur, kamu apa-apaan sih? Buang sampah di tengah jalan ya. Akhirnya si Benget ini minta maaf, ya saya minta maaf, saya nggak akan buang lagi. Ya sudah, urusan selesai, saudara. Jalan lagi. Nah sekarang ada beberapa kantong plastik yang belum dibuang. Dan itu isinya adalah jeroan dari tuti, saudara. Lalu dibawa pulang dan jeroannya itu dimasak. Ya. Dimasak kemudian dipakai untuk makan sehari-hari dan selebihnya dia campurkan di soto. Ya. Dan soto itu karena dia bikinnya banyak, lah bagaimana jualnya? Sehingga soto itu dibagi-bagikan ke tetangga dan semua teman-teman. Soto yang berisi jeroan dari istrinya, saudara. Dibagi-bagi. Nah kali ini ada satu yang belum dibuang dan ada masih sisa. Dan ternyata dibuang di jalan tol kembali. Kali ini yang terakhir membuang adalah kepalanya tuti, saudara. Kepalanya tuti ini dibuang di jalan tol. Ada yang ngikutin lagi, saudara. Wah, akhirnya karena dia lihat kantong kresek hitam itu ternyata berisi kepala, itu dikejar. Ya. Akhirnya ditangkap. Ya. Ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Nah, kali ini saudara-saudara, orang-orang sekarang jadi masalah orang-orang yang makan dagingnya si tuti bagaimana? Begitu dia tahu pengakuan dari Benget Situmorang ini, muntah-muntah, saudara. Berarti saya makan jeroannya tuti tetangga saya. Ngamuk-ngamuk orang-orang ini, saudara. Pantesan rasanya kok beda. Seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya Benget ini diproses di pengadilan. Dia dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman mati. Tetapi masih dalam proses hukum, Benget ini meninggal dunia karena terkena penyakit TBC, saudara. Sementara istrinya yang namanya Tuti, dia kena hukuman 8 tahun penjara. Si Tini, ya, si Tini ini kena hukuman 8 tahun, saudara-saudara. Jadi sekarang Tini ini ada di penjara. Orang-orang kampung sudah tidak bisa menerima Benget. Tetapi ya sekarang suruh bagaimana lagi, Bengetnya sudah mati, saudara. Jadi dari kisah ini kita diingatkan, kalau cari pasangan hidup jangan asal-asalan. Paham Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda nih. Ya. Kalau cari pasangan hidup bila perlu diuji dulu. Suruh dia ibadah. Lihat temperamennya bagaimana. Wah, saya lihat pembunuhan sadis di YouTube tuh banyak banget, saudara. Tapi ini saya pikir ini sadis banget, saudara. Karena istrinya sendiri yang namanya Tuti dijadikan soto, dibagikan ke orang lain. Ini saya bilang ini gila banget, saudara. Yang kedua, kalau saudara memang sudah terlanjur dan suami saudara itu adalah seorang psikopat, saya sudah ngajarin saudara ya, psikopat ya, usahakan untuk pisah, tapi jangan cerai. Usahakan.
Tapi kalau ternyata tidak bisa, ya apa boleh buat, saudara. Saya pernah menangani satu kasus, dan saya akhirnya mengatakan begini, ya sudah, kalau itu jalannya, cerai saja. Mungkin orang kalau lihat kalimat saya pertama, saudara bilang, oh Pak Lukas melegalkan perceraian, nanti dulu. Saya harus kasih cerita dulu, baru saudara akan maklum. Ada sepasang suami istri, saudara-saudara. Suaminya ini baru tahu kalau dia itu temperamentalnya luar biasa. Istrinya tuh sering dipukulin, jadikan sparring partner. Maka saya bilang, laki-laki yang mukul istri itu pengecut, beraninya sama cewek. Ya. Kalau sesama laki-laki mengkeret dia, seperti tikus kejebur got, saudara. Istrinya dipukulin, dan apa yang dia lakukan, istrinya itu lari. Ya. Biasakan lari, dicari, ketemu, dirayu-rayu, saudara. Sekali waktu istri ini hamil, ditendangi sampai mecedel. Apa itu? Gugur, saudara. Bayi yang ada di dalam kandungannya itu keluar secara paksa karena ditendangi, saudara. Istrinya kembali lari lagi. Kali ini istrinya itu mengambil sikap, saya benar akan cerai. Tapi kembali dia ingat firman Tuhan, aku nggak boleh ya sudahlah, nggak jadi, pisah saja. Tapi suaminya ini nyari terus, saudara. Kalau dia ketemu di salah satu rumah, maka rumah yang menampung istrinya akan diperkarakan. Jahat nggak kira-kira, saudara? Oh, jahatnya luar biasa. Tapi kalau sampai rumah, istri gebukin sak kemenge kayak orang mukulin sapi, saudara. Dia tanya sama saya, menurut Pak Lukas, apakah saya akan terus mempertahankan? Sekarang saya akan kembalikan kepada saudara. Kira-kira saudara akan mempertahankan atau lebih baik melepas? Nanti melanggar firman. Mau lepas? Lepas. Itu baru normal, saudara. Jangan kita menggunakan satu ayat itu dijerambah uyah, nggak bisa begitu. Nanti akhirnya kasusnya kayak dokter yang saya ceritakan waktu yang lalu, bukan? Sudah dikasih tahu sama teman-temannya, lepas saja, lepas. Tapi karena sering rayuan-rayuan gombal, akhirnya istrinya mau lagi, kumpul bareng, tetap aja temperamennya tidak hilang, istrinya ditembak dengan 7 tembakan kalau nggak salah, sampai akhirnya mati di depan pasien. Karena itu ditembak di puskesmas, saudara. Apakah seperti itu? Tidak. Jangan sampai saudara berpikir, wah itu Pak Lukas berarti mengizinkan perceraian, nanti dulu. Ya. Kalau saya akan berkata, kamu tetap tidak boleh, kalau mati saya tanggung jawab enggak? Ayo. Ini mesti kita hati-hati, Bapak Ibu. Faktanya banyak orang-orang Kristen yang melanggar firman, tidak ibadah Sabat, itu pelanggaran firman loh. Betul nggak, Bapak Ibu? Bahkan kitab suci mengatakan orang yang melanggar Sabat itu hukumannya mati loh. Tapi faktanya Kristen malah melegalkan. Tapi dalam kondisi seperti ini, kita harus tahu, kita posisikan diri kita sebagai seorang istri yang tiap hari digebukin, dipukulin, ditendang, dihajar. Dia berpikir ini istri saya mau hajar kayak, mau bunuh kayak, itu urusan saya. Kan ciloko kalau kayak gitu, saudara. Sampai di sini paham? Sekarang yang ke-8. Miliki hati yang mudah mengampuni. Jika ada masalah, segera selesaikan.
Paham Bapak Ibu? Tapi kalau arahnya itu sudah kriminal, lebih baik saudara lari saja, tapi jangan cerai. Tapi kalau sudah arahnya pembunuhan, ya sudah, lebih baik pisah. Kalau sudah arahnya pembunuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus tahu bahwa yang namanya kehidupan berkeluarga itu, saya nyebutnya very complicated, saudara. Sangat rumit banget. Makanya kita harus berhati-hati. Jalani hidup kita sesuai dengan firman, kita akan aman. Kita hidup di dunia seperti di surga, mati kita masuk surga. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah kami bisa menciptakan keluarga yang bahagia di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang percaya, yang menjadi contoh teladan bagi umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Men's Club dan kaum wanita akan mengadakan piknik ke Pantai Ngobaran, Renehan, dan Boyahan pada hari Kamis 23 Mei 2024 dengan biaya Rp130.000 per orang, sudah termasuk konsumsi. Acara ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengikutinya dapat menghubungi Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, kita akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Buat anak-anak-Mu semua dalam keadaan sehat sejahtera di dalam perlindungan kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit necha ufriat matka ufrifahem teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Maaf, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.